Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Dia Indriwati, mahasiswa dari Universitas Terbuka jurusan PGSD semester 7 dengan NIM 857874768. Di sini saya akan menampilkan hasil dari penelitian saya yang berjudul simbiosis. Simbiosis dibedakan menjadi 3. Yang pertama, simbiosis mutualisme, yang kedua, simbiosis parasitisme, dan yang terakhir, simbiosis komensalisme. Alat dan bahan yang saya butuhkan pada penelitian ini diantaranya: yang pertama, alat tulis, yang kedua, tabel pengamatan, dan lingkungan sekitar. Selamat menyaksikan. Contoh hubungan simbiosis parasitisme yang pertama adalah antara kucing dan kutu. Kutu diuntungkan karena menghisap darah kucing sebagai sumber makanannya serta tempat tinggal. Sedangkan kucing dirugikan karena merasa gatal, iritasi, hingga malnutrisi. Contoh hubungan simbiosis parasitisme yang kedua adalah antara nyamuk dan manusia, di mana nyamuk diuntungkan karena menghisap darah manusia sebagai sumber makanannya, sedangkan manusia dirugikan karena merasa gatal hingga dapat terjangkit DBD atau demam berdarah. Contoh hubungan simbiosis parasitisme selanjutnya terdapat pada tumbuhan paku dan pohon, di mana tumbuhan paku mendapatkan tempat tinggal dan nutrisi dari pohon, sedangkan pohon akan kehilangan nutrisi sehingga menyebabkan pertumbuhannya terlambat. Contoh hubungan simbiosis parasitisme selanjutnya adalah tali putri dan tanaman tetean, di mana tali putri mendapatkan tempat tinggal dan nutrisi dari pohon tetean, sedangkan pohon tetean akan kehilangan nutrisi dan akan terjadi keterlambatan pertumbuhan karena nutrisinya diambil oleh tali putri. Contoh simbiosis parasitisme yang terakhir adalah ulat dengan daun, di mana ulat memakan daun sebagai sumber makanannya serta menggunakan daun sebagai tempat tinggal. Sedangkan daun akan mengalami kerusakan struktur hingga mengalami kematian. Contoh simbiosis komensalisme yang pertama adalah hubungan antara burung dan pohon. Burung mendapatkan keuntungan karena menggunakan pohon sebagai tempat tinggal dan terlindung dari predator. Sedangkan pohon tidak diuntungkan dan tidak dirugikan karena tidak kehilangan nutrisi maupun mengalami kerusakan. Contoh berikutnya adalah hubungan antara markisa dan pohon. Markisa mendapatkan keuntungan karena menggunakan pohon sebagai tempat tinggal dengan melilitkan dahannya. Sedangkan pohon tidak diuntungkan dan tidak dirugikan karena tidak kehilangan nutrisi maupun mengalami kerusakan. Contoh terakhir dari simbiosis komensalisme adalah hubungan antara bunga anggrek dan pohon, di mana bunga anggrek mendapatkan keuntungan karena menggunakan pohon sebagai tempat tinggal. Sedangkan pohon tidak diuntungkan dan tidak dirugikan karena tidak kehilangan nutrisi maupun mengalami kerusakan. Contoh simbiosis mutualisme yang pertama adalah kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu diuntungkan karena mendapatkan makanan berupa nektar dari bunga, sedangkan bunga terbantu dalam proses penyerbukan. Contoh selanjutnya adalah simbiosis mutualisme antara semut dan kutu daun. Kutu daun menyediakan embun madu untuk semut, sedangkan semut memberikan perlindungan dan perawatan. Teman-teman, sekarang kita lanjut ke hubungan simbiosis mutualisme. Mari kita lihat, di sini ada cacing dan tanah. Berikut ini adalah hubungan simbiosis mutualisme antara cacing dan tanah. Di sini tanah berperan sebagai tempat tinggal bagi cacing dan memberikan makanan pada cacing. Sedangkan cacing berperan sebagai meningkatkan struktur tanah serta memberikan unsur hara pada tanah sehingga pohon di sekitarnya menjadi subur.
Contoh hubungan simbiosis mutualisme selanjutnya terjadi pada manusia dan bakteri baik Lactobacillus yang terdapat pada minuman Yakult, di mana kita sebagai manusia mendapatkan manfaat dari bakteri tersebut, salah satunya meningkatkan kesehatan saluran pencernaan dan meningkatkan kekebalan tubuh. Selanjutnya, dari bakteri baik Lactobacillus mendapatkan tempat tinggal di dalam usus dan dapat mendapatkan makanan dari bakteri jahat. Contoh hubungan simbiosis mutualisme selanjutnya adalah manusia dan tumbuhan, di mana manusia mengeluarkan gas CO2 yang akan dimanfaatkan untuk tanaman berfotosintesis. Dari fotosintesis tersebut dihasilkan oksigen yang bisa digunakan manusia untuk bernapas. Dari praktikum tersebut, dapat disimpulkan bahwa interaksi erat antara organisme biologi yang berbeda, khususnya yang saya ujikan, terbukti telah memenuhi ketiga macam simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Terima kasih telah menyaksikan.